dengan saya Elvi Sari Ritonga, SPD SD. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru saya yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pemenuhan tugas modul 1.1A8 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah dua kata yang memiliki makna berbeda. Namun pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu oleh pendidik untuk memberikan kecakapan hidup kepada anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sejatinya, pendidikan adalah menjadi tempat atau institusi untuk mencetak benih-benih kebudayaan yang dapat diwariskan kepada masyarakat guna menghasilkan generasi penerus yang beradab, berbudi pekerti, merdeka, jiwa dan raganya. Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah: 1. Saya hanya menyampaikan materi pelajaran berdasarkan jadwal yang telah disusun. Ketuntasan dalam menyampaikan materi menjadi fokus utama daripada kepahaman siswa. Kedua, menyamakan cara atau metode mengajar untuk seluruh siswa dalam satu kelas tanpa memandang perbedaan ataupun karakteristik dan tingkatan pengetahuan murid. Hal ini terjadi karena saya tidak pernah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui bakat dan pengetahuan awal siswa. Ketiga, siswa cenderung cepat bosan karena metode mengajar cenderung konvensional dan kurangnya penggunaan media ajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang selama ini saya lakukan berpusat pada saya sebagai guru atau teacher center. Keempat, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Selama ini, murid saya ibaratkan seperti kertas kosong, sebagai objek yang dapat diisi berdasarkan apa yang saya mau, tanpa memandang potensi atau bakat yang melekat pada siswa, walaupun mungkin masih terlihat samar-samar. Kelima, selama ini saya memandang keberhasilan dalam mengajar saya hanya melihat dari aspek kognitif saja. Sejatinya, pendidikan harus bersifat holistik atau menyeluruh, yaitu menuntut mengembangkan seluruh potensi siswa yang meliputi intelektual atau kognitif, emosional atau sikap, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa apa yang saya perbuat selama ini adalah kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, harus saya lakukan adalah seharusnya saya melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh, baik kognitif maupun non-kognitif, setiap di awal pembelajaran sebagai cara untuk mengetahui potensi awal yang dimiliki siswa maupun keadaan psikologis dan sosialnya. Kedua, menjadikan murid sebagai subjek yang merdeka, bukan objek yang dapat dengan sesuka hati hendak dijadikan sesuatu. Ketiga, sebagai guru, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan atau tuntunan kepada murid berdasarkan karakteristik masing-masing murid. Keempat, guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Kelima, guru harus mempelajari berbagai metode atau cara mengajar yang tepat dengan rajin mengupgrade dirinya mengikuti forum-forum guru.
sebagai pusatnya atau student center. Keempat, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang disingkat dengan 4C, yaitu critical thinking, creative, communication, dan collaboration. Kelima, menggunakan media ajar yang tersedia di alam dan yang sesuai dengan kemajuan zaman. Keenam, mengetahui berbagai karakter atau latar belakang murid dengan melakukan asesmen diagnostik dan menjalin komunikasi yang intens. Ketujuh, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dari lingkungannya dengan menerapkan kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kedelapan, memberikan kesempatan kepada saya sebagai guru dan siswa pula